kelompok 3 ingin mempresentasikan kata materi tentang distribusi pendapatan dan kemiskinan. Pengertian distribusi pendapatan adalah proses pembagian pendapatan nasional kepada seluruh masyarakat dalam suatu negara. Distribusi pendapatan menunjukkan bagaimana hasil pembangunan dan kegiatan ekonomi dinikmati oleh berbagai kelompok masyarakat. Distribusi pendapatan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan distribusi pendapatan yang tidak merata akan menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Pengukuran kesenjangan adalah cara yang digunakan mengetahui tingkat pemerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat atau negara. Pengukuran ini penting dapat menunjukkan apakah hasil pengembangan ekonomi telah dinikmati oleh secara merata seluruh lapisan masyarakat atau hanya sebagian kecil masyarakat. Jika distribusi pendapatan merata, maka tingkat kesenjangan rendah. Sebaliknya, jika sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, maka tingkat kesenjangannya tinggi. Yang pertama adalah kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan adalah kondisi ketika terdapat perbedaan yang besar dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh individu, kelompok masyarakat, atau wilayah tertentu. Dengan kata lain, sebagian orang memperoleh pendapatan yang sangat tinggi, sementara sebagian lainnya hanya memperoleh pendapatan yang rendah, sehingga menimbulkan ketidakmerataan ekonomi. Grafik distribusi pendapatan dapat digambarkan dengan dua cara, yaitu Covalores dan konvensi ini. Nah, Covalores adalah grafik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pemerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat atau negara. Kurva ini diperkenalkan oleh Max O. Flores pada tahun 1905. Kurva Flores menunjukkan hubungan antara presentase kumulatif penduduk dari yang berpendapatan terendah hingga tertinggi pada sumbu horizontal X. Yang kedua, presentase kumulatif pendapatan yang diterima penduduk pada sumbu vertikal Y. Dengan kurva ini dapat melihat apakah pendapatan tersebut secara merata atau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat kecil. Dan ini adalah bukan kurva Lorenz. Koefisien Gini atau Gini rasio adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat atau negara. Koefisien Gini dikembangkan oleh seseorang ahli statistik Italia bernama Corrado Gini pada tahun 1912. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. 0 sama dengan pemerataan sempurna, tidak ada kesenjangan. 1 sama dengan ketimpangan sempurna, seluruh pendapatan dikuasai satu orang atau satu kelompok. Semakin besar nilai ini, semakin tinggi tingkat kesenjangan pendapatan. Tingkat kemiskinan adalah ukuran yang menunjukkan persentase atau jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah atau negara pada periode tertentu. Tingkat kemiskinan digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau rumah tangga tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Dan ini contoh tingkat kemiskinan di Asia Tenggara 2023. Permasalahan dalam mengukur kemiskinan. Permasalahan dalam mengukur kemiskinan adalah kesulitan atau hambatan dalam menentukan secara tepat siapa yang miskin dan seberapa besar tingkat kemiskinan dalam suatu masyarakat. Hal ini terjadi karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah uang yang dimiliki seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pendidikan, kesehatan, bahkan pemerintah, biaya hidup, dan kondisi ekonomi lainnya. Permasalahan dalam mengukur kemiskinan. Di sini ada transfer rupa-rupa, in-give transfer.
Transfer rupa-rupa adalah bantuan pemerintah dalam bentuk barang atau jasa, bukan uang. Contoh, beras bantuan, beasiswa, BPJS, atau kartu Indonesia Sehat. Bantuan ini sering tidak dihitung sebagai pendapatan, sehingga tingkat kemiskinan yang diukur bisa terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Dan siklus kehidupan ekonomi, economic life cycle. Pendapatan seseorang berubah sesuai usia. Contoh, saat muda dan masih sekolah, pendapatan rendah. Saat usia produktif, pendapatan meningkat. Saat pensiun, pendapatan menurun. Jika hanya melihat pendapatan saat ini, seseorang bisa terlihat miskin, padahal itu hanya karena sedang berada pada tahap tertentu dalam hidupnya. Dan pendapatan sementara dan pendapatan permanen. Pendapatan sementara adalah pendapatan yang naik atau turun karena kejadian tertentu. Contoh, bonus kerja, hasil panen yang sangat baik, kehilangan pekerjaan sementara. Pendapatan permanen adalah pendapatan rata-rata atau pendapatan normal yang biasanya diterima dalam jangka panjang. Mobilitas ekonomi. Mobilitas ekonomi adalah kemampuan seseorang, keluarga, atau kelompok untuk mengubah status ekonomi mereka yang biasanya diukur berdasarkan pendapatan atau kekayaan. Hal ini mencakup perpindahan, naik, peningkatan pendapatan maupun penurunan kekayaan dalam tangga ekonomi atau stratifikasi sosial seseorang. Artinya, seseorang tidak selalu berada pada kondisi ekonomi yang sama sepanjang hidupnya. Kondisi ekonomi dapat berubah karena pendidikan, pekerjaan, usaha, atau keadaan tertentu. Baik, selanjutnya di sini ada filsafat politik dalam redistribusi pendapatan. Yang pertama itu ada utilitarianisme, yaitu adalah teori etika yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar atau baik apabila menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Dengan kata lain, keputusan dinilai berdasarkan seberapa besar manfaat atau kesejahteraan yang dihasilkan bagi masyarakat secara keseluruhan, bertujuan untuk memaksimalisasi kebahagiaan total masyarakat penduduknya, seperti Jeremy Bentham berargumen bahwa redistribusi dapat dibenarkan karena uang tambahan memberikan utilitas atau kebahagiaan yang lebih besar bagi orang miskin daripada utilitas yang hilang dari orang kaya. Namun redistribusi dilakukan secara hati-hati agar tidak mematikan insentif kerja. Yang kedua itu ada liberalisme. Menurut John Rawls, liberalisme adalah paham yang menjunjung kebebasan individu sekaligus menekankan keadilan sosial. Kebebasan harus dinikmati oleh semua orang dan setiap pertimbangan hanya dapat dibenarkan apabila membawa manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung serta tetap menjamin kesempatan setara bagi setiap individu. Oke, next. Yang ketiga itu ada libertarianisme. Menurut Robert Nozick, libertarianisme adalah pandangan politik yang menekankan hak individu, kebebasan, dan kepemilikan pribadi. Nozick berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri atau self-ownership dan atas harta yang diperolehnya secara sah. Negara tidak seharusnya melakukan redistribusi kekayaan melalui pajak yang tinggi atau program kesejahteraan sosial jika hal tersebut melanggar hak milik individu. Negara sebaiknya memiliki peran yang sangat terbatas, yaitu hanya melindungi hak-hak dasar warga negara tanpa terlalu banyak mengatur kehidupan ekonomi atau melakukan pemerataan kekayaan melalui campur tangan pemerintah. Oke, next. Berikutnya ada kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Yang pertama itu ada hukum upah minimum. Upah minimum adalah batas gaji terendah yang wajib dibayar perusahaan kepada pekerja. Tujuannya itu yang pertama untuk meningkatkan pendapatan pekerja berpenghasilan rendah. Yang kedua itu membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup dasar. Kelebihan dari hukum upah minimum yaitu yang pertama,
pendapatan pekerja meningkat. Yang kedua, mengurangi kemiskinan bagi pekerja yang memiliki pekerjaan. Kekurangannya yaitu jika terlalu tinggi, perusahaan bisa mengurangi jumlah pekerja. Terus yang kedua itu ada tunjangan sosial. Tunjangan sosial adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Tujuannya itu untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Lalu kelebihannya itu ada membantu masyarakat miskin secara langsung, dan yang kedua mengurangi beban hidup keluarga yang miskin. Lalu kekurangannya itu yang pertama ada membutuhkan dana pemerintah yang besar, dan yang kedua kadang bantuan tidak tepat sasaran. Oke, next. Yang ketiga ada pajak pendapatan negatif. Pajak pendapatan negatif adalah sistem di mana orang yang berpenghasilan sangat rendah menerima uang dari pemerintah bukan membayar pajak. Tujuannya itu untuk menjamin masyarakat memiliki pendapatan minimum untuk hidup. Kelebihannya itu yang pertama membantu masyarakat miskin secara langsung, dan yang kedua mengurangi kesenjangan pendapatan. Lalu kekurangannya itu yang pertama membutuhkan anggaran yang besar, dan yang kedua berpotensi mengurangi semangat kerja jika tidak dirancang dengan baik. Lalu yang keempat itu ada transfer rupa-rupa. Transfer adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang, atau layanan kepada masyarakat. Tujuannya itu untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat miskin. Lalu kelebihannya yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, yang kedua membantu akses pendidikan dan kesehatan. Ada juga kekurangannya yaitu memerlukan pengawasan agar tepat sasaran. Nah, yang terakhir yang kelima itu ada program pengentasan kemiskinan dan dorongan untuk bekerja. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan meningkatkan keterampilan. Tujuannya itu yang pertama membantu masyarakat keluar dari kemiskinan secara mandiri, dan yang kedua meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Lalu kelebihannya itu yang pertama ada memberikan solusi jangka panjang, dan yang kedua menciptakan kemandirian ekonomi. Untuk kekurangannya itu yang pertama hasilnya tidak langsung terlihat, dan yang kedua membutuhkan waktu dan pelatihan yang berkelanjutan. Di sini ada studi kasusnya yaitu Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Namun hasil pembangunan belum dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Contohnya, masyarakat di kota besar seperti Jakarta memiliki lebih banyak kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi. Sebagian masyarakat di daerah terpencil masih memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya. Akibatnya yang pertama terjadi kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin, dan yang kedua sebagian masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu upaya pemerintah yang pertama itu ada memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang kurang mampu, yang kedua membangun infrastruktur di daerah terpencil, dan yang terakhir menyediakan program pendidikan dan pelatihan kerja. Kesimpulannya, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pemerataan pembangunan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Oke, kesimpulan dari distribusi pendapatan dan kemiskinan yaitu merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam perekonomian. Distribusi pendapatan menunjukkan bagaimana pendapatan dibagi di antara masyarakat, sedangkan kemiskinan menggambarkan kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Semakin merata distribusi pendapatan, semakin kecil tingkat kesenjangan sosial dan peluang terjadinya kemiskinan. Sebaliknya, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan yang tinggi dan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan bantuan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan kemiskinan dapat dikurangi. Dengan distribusi pendapatan yang lebih adil, pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada yang